Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhan nas wa ya ayyuha ibadallah ikhwanil muslimin al mu'minin a'azzakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin wa anna khairaz taqwa. Faqala Allah ta'ala qawlan karima. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qala aidan fi surah ayatin ukhra la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sadaqallahu al-ayah, sadaqallahu al-azim. Wa ba'd. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, setiap ikhtiar kita, menjawab setiap apapun yang Allah perintahkan termasuk di siang Jumat ini, menjadi bagian ikhtiar kita selalu menjaga merawat iman, memupuk takwa kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita terus diberikan nikmat oleh Allah yang benar-benar bisa kita manfaatkan, baik itu kehidupan, rizki, kedamaian, pekerjaan, tempat tinggal, kediaman dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu semua menjadi sarana kita untuk terus dekat kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di setiap tahun ketika memasuki bulan Zulhijjah, pastilah seluruh umat Islam di dunia yang tidak melaksanakan ibadah haji di tanah airnya pasti melaksanakan sebuah proses yang disebut dengan Hari Raya Idul Adha. Hari raya besar umat Islam salah satunya tentunya. Setelah kita melaksanakan sholat Id, pasti juga kita akan melaksanakan sebuah aktivitas syariah, ibadah berupa udhiyah atau penyembelihan hewan kurban, baik yang memang kita mampu mengeluarkannya atau kita terlibat dalam proses pelaksanaannya, maupun kita menyaksikan atau menikmatinya. Dari semua rangkaian itu harus kita pahami, walau bukan kita yang mengeluarkan hewan kurban, sejatinya pelajaran Idul Adha, pelajaran yang kita ambil dari proses Idul Adha itu yang diilhami dari sebuah proses pelaksanaan luar biasa tentang bukti nyata kecintaan seorang hamba kepada Tuhannya, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya, yang mengalahkan cintanya kepada dunia, menunjukkan betapa kuatnya cinta Ibrahim, termasuk cinta putranya yang begitu luar biasa walaupun masih belia, menunjukkan ketaatan, kepatuhan, keikhlasan yang harus benar-benar kita ambil pelajaran hikmahnya. Jangan sampai pelaksanaan Idul Adha hanya menjadi sebuah prosesi ritualitas tanpa makna spiritual yang hadir dalam jiwa kita. Karena ingat, Allah sudah tegaskan bahwa sebuah proses penyembelihan hewan kurban adalah sebuah simbol di mana seseorang, siapapun yang terlibat di dalamnya, baik dia yang menyerahkan hewan kurban, atau dia sebagai eksekutornya, atau dia sebagai panitianya, atau orang menerima jatahnya, harus dipahami bahwa itu semua tidak sampai kepada Allah. La yanalullahu luhumha wala dima'uha. Surat Al-Hajj tegas menegaskan kepada kita, tidaklah sampai kepada Allah daging-dagingnya, sebab Allah tidak memakan daging layaknya kita. Wala dima'uha, begitu juga aliran darahnya. Seperti keyakinan orang-orang paganisme yang setiap melakukan pengorbanan darahnya mereka persembahkan kepada Tuhannya. Kita pun jangan sampai berpikiran yang sama
menganggap seolah-olah Tuhan sedang disenangkan dengan persembahan kurban hewan kita, apalagi kita cari dengan harga yang mahal misalkan, baik itu sapinya, kerbaunya, unta atau bahkan domba kambingnya. Tidak sampai. Apa yang sampai? Walakin yanaluhu taqwa minkum. Inilah spiritual yang dimasukkan oleh Allah. Harus ada kedekatan kita kepada Allah berupa bukti nyata takwa kita kepadanya. Inilah spiritual yang pertama dari prosesi Idul Adha. Lalu yang kedua apa? Seperti yang kita ketahui, peristiwa Idul Adha ini diambil dari sebuah kejadian yang nyata luar biasa tentang sebuah cinta yang begitu besar seorang hamba kepada Tuhannya. Kita tahu Nabi Ibrahim begitu sudah lama menantikan seorang putra. Kebayang kalau kita ada di posisi Nabi Ibrahim sebagai manusia yang menantikan hadirnya seorang anak. Ketika anak itu lahir, hadir, apalagi sedang lucu-lucunya Allah tagih janjinya. Lebih besar mana cintamu Ibrahim kepada Allah dibandingkan dengan putramu? Ini menjadi sebuah pelajaran juga bagi kita, bahwa memang yang melakukannya lah Nabi Ibrahim dan Ismail, tetapi ketahuilah kita umatnya memiliki bentuk-bentuk Ismail yang lain. Bisa saja Ismail kita adalah harta kita, bisa saja Ismail kita adalah pekerjaan kita, bisa saja Ismail kita adalah pasangan kita, keluarga kita, atau bahkan status jabatan kita, baik di rumah, di tempat pekerjaan, atau memang kita memiliki kekuasaan. Sanggupkah kita menyembelih Ismail itu hanya untuk Allah, berdasarkan cinta kita kepada Allah? Mampukah kita melepas kemelekatan cinta kita kepada dunia hanya untuk Allah? Harta kita sumbangkan tanpa hitung-hitungan pahala, keluarkan untuk membeli hewan kurban tanpa lagi mengharapkan apakah aku mendapatkan pahala dari setiap bulu yang dikeluarkan, dari setiap tetes darah yang dialirkan. Lalu di mana kalau kita masih mempertanyakan, menuntut kepada Allah apa yang telah kita keluarkan, infak, sedekah, sholat, puasa, seolah-olah kita sedang bertransaksi kepada Allah, padahal itu semua untuk kebutuhan kita. Solat bukan untuk Allah, Allah tidak butuh solat kita. Solat adalah kebutuhan batin kita, begitu juga puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Maka harus dicari kesadarannya, ditemukan kesadaran dalam diri kita. Termasuk proses Idul Adha harus lahir yang namanya cara kita dekat dengan Allah. Mari kita sembelih Ismail dalam diri kita. Dan bisa jadi secara umum Ismail kita adalah ego kita, ingin dihargai, ingin dihormati, ingin diakui. Apalagi kita memiliki status sosial tinggi di masyarakat secara sosial, tidak mau namanya dijelek-jelekan, tidak mau dirinya direndahkan, tetapi dia selalu merendahkan orang lain, menganggap orang lain tidak ada artinya. Maka tugas kita adalah menyembelih bentuk-bentuk Ismail seperti itu yang menghalangi kita dekat dengan Allah. Sekaligus bukti bahwa inna a'tainaka al-kautsar, sungguh telah kami berikan kepada kamu nikmat yang begitu besar. Atau makna lain adalah telaga Kautsar. Fashalli li rabbika wanhar, maka salatlah dan menyembelihlah. Proses salat dan penyembelihan adalah hasil dari kesadaran, bukan keterpaksaan. Apalagi iming-iming yang kita harapkan. Jangan sampai berpuluh-puluh tahun kita beribadah, salat, beriman, tapi tidak ada nilai spiritual yang hadir dalam jiwa kita. Banyak sudah jutaan hewan kurban dikurbankan pada hari raya Idul Adha, tetapi nilai-nilai ketakwaan, kedekatan kita kepada Allah yang menjadi tujuan utama itu tidak tersampaikan. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan sekali lagi mari kita ajak dengan proses Idul Adha pada tahun ini. Mari siapapun kita, apakah kita terlibat dalam proses itu ataukah kita hanya sekedar menerima, menyaksikan termasuk di dalamnya, kita jadikan sekali lagi momentum ini adalah sebagai momentum mendekatkan diri kita kepada Allah.
secara nyata, yaitu jiwa kita dengan cara meningkatkan takwa kita kepada Allah. Mudah-mudahan inilah yang akan dilihat oleh Allah, ini yang akan disaksikan oleh Allah, dan akhirnya buah manisnya pun kita terima pada akhirnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum fil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu wasmi'ul alim wa qul fil warham wa anta khairur rahimin.